you some man. What? Away from you. It was my dream too. You're doing it for the family. Be the first you. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hanif di channel Ringkas Cinema. By the way, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia sampai akhir hayat. Di antara kalian ada yang suka nonton Smackdown nggak? Atau pernah banting teman karena suka nonton Smackdown? Nah, pada episode Ringkas Film kali ini, saya akan coba menceritakan film yang berjudul Fighting with My Family, yang ditulis berdasarkan kisah nyata salah satu pegulat wanita terkenal dengan nama panggungnya Paige Knight. Ia adalah seorang gadis yang tumbuh besar di Norwich, Inggris dalam suatu keluarga yang memang pecinta gulat. Paige ini bernama asli Saraya. Ia mempunyai kakak laki-laki bernama Zack yang punya minat yang sama sejak kecil, yaitu gulat. Pada dasarnya, film ini menceritakan kisah awal Saraya hingga ia menjadi seorang superstar di dunia gulat. Tanpa harus berpanjang lebar lagi, mari kita mulai ringkas alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dua orang kakak adik sedang bergulat memperebutkan remote TV. Tak lama kemudian, kedua orang tuanya datang. Bukannya melerai, ayahnya justru membiarkan Zack, kakaknya, untuk melakukan kuncian khas pegulat kepada adiknya. Ibunya juga memberitahukan kepada Raya apa yang harus ia lakukan agar bisa terlepas dari kuncian tersebut. Kedua orang tua ini lalu meminta kepada anak-anaknya untuk tampil pada sebuah pertunjukan gulat di hadapan orang banyak. Premis awal ini membawa kita loncat ke masa depan di sebuah pertandingan gulat di mana seluruh anggota keluarga ini bertarung satu sama lain, yang mana tentunya ini hanyalah sebuah pertunjukan hiburan. Mereka berempat adalah satu keluarga yang menyukai minat yang sama, yakni gulat. Ayah mereka adalah legenda lokal di kota asal mereka, Norwich, Inggris. Mereka mengelola gulat hiburan skala kecil di kota tersebut dan juga menyiapkan tempat pelatihan gulat untuk anak-anak dan remaja di wilayah tersebut. Setiap harinya mereka berkeliling menjemput anak-anak untuk melatihnya di sasana latihan yang mereka kelola. Scene kemudian berpindah di rumah mereka. Di sini Zack meminta kepada orang tuanya untuk bersikap sedikit lebih normal karena orang tua Courtney, pacarnya Zack, akan datang berkunjung dan makan malam bersama mereka. Bukan tanpa alasan sebenarnya Zack meminta itu. Selama ini oleh orang lain, mereka sekeluarga dianggap keluarga yang aneh, baik itu dari segi penampilan dan kegiatan keseharian mereka. Rick, Raya, dan ibunya menyetujui permintaan Zack itu. Ketika sedang asik menikmati makan malam, telepon pun berdering. Raya lalu membiarkan semua orang mendengarkannya melalui loudspeaker. Ternyata yang menelpon adalah Hutch Morgan, seorang pelatih gulat sekaligus pencari bakat dari WWE. Ia memberitahu bahwa ia sangat terkesan terhadap rekaman video yang ia terima. Morgan lalu meminta kakak adik itu untuk ikut dalam uji coba yang akan mereka adakan di London. Dan tibalah dua orang kakak adik ini di London. Ketika mereka berdua sedang berada di dalam venue, tak sengaja mereka berdua bertemu dengan Dwayne Johnson alias The Rock. Dua orang kakak adik ini memang mengidolakan si kepala pelontos ini bahkan sejak dari The Rock masih punya rambut. Mereka berdua kemudian mendapatkan saran langsung dari The Rock, "Be the first you." Beberapa saat kemudian mereka berdua dipanggil oleh pelatih Morgan untuk segera melakukan uji coba. Di atas ring, sebelum mereka semua melakukan uji coba, Coach Morgan memberikan sedikit arahan mengenai bagaimana menjadi pegulat Smackdown agar disukai oleh para fans. Satu persatu pegulat ditanyai oleh Coach Morgan apa motivasi mereka mau jadi pegulat. Lalu masing-masing dari mereka menunjukkan kelihayan mereka di hadapan Coach Morgan. Setelah uji coba selesai, terpilihlah nama Saraya atau Paige sebagai satu-satunya pegulat yang lolos uji coba dan berangkat ke Florida, USA. Saraya lalu protes kepada Coach Morgan. Ia ingin agar kakaknya Zack juga diloloskan atau setidaknya ia akan mengalah dan membiarkan agar Zack saja yang dipilih. Ia bahkan berani mengancam Coach Morgan untuk tidak ikut berangkat ke Florida, tapi dengan cepat ia langsung mencabut ancaman itu. Setibanya mereka berdua di sasana, Zack lalu mengabarkan kepada orang-orang di sana bahwa adiknya lah yang berhasil direkrut oleh WWE. Tak bisa dibohongi kalau Zack sangat kecewa karena ia tidak ikut terpilih. Singkat cerita, tibalah Raya di Florida.
Ia agak keheranan melihat gadis-gadis yang juga berhasil lolos. Mereka semuanya lebih tampak sebagai model dibandingkan sebagai seorang pegulat. Kita semua tentu sudah mengetahui bahwa gulat hiburan SmackDown ini tidak benar-benar memukul lawannya. Hiburan jenis ini memang lebih mementingkan kontak visual yang aduhai dan jalan cerita di atas ring yang sempurna. Sehingga good looking lah yang paling diutamakan di industri hiburan seperti ini. Sementara itu di Inggris, Zack melakukan rutinitas harian seperti biasa sambil terus mengutuk dirinya sendiri karena tidak bisa lolos ke WWE. Dan beberapa bulan kemudian, pacarnya Zack melahirkan anaknya. Di Florida setiap harinya latihan berat terus dilakoni oleh Saraya dan kawan-kawan. Bahkan ada sebagian dari mereka yang akhirnya harus menyerah dengan porsi latihan yang sangat berat. Coach Morgan kembali mengedukasi anak didiknya bahwa poin penting dalam dunia gulat hiburan adalah storytelling. Para pegulat akan mendapatkan perhatian lebih dari para penonton tergantung dari seberapa menariknya cerita yang mereka sampaikan. Zack yang berjuang di Inggris tetap berusaha meyakinkan Coach Morgan agar ia mau menerima Zack menjadi salah satu pegulat WWE, tapi tetap saja ditolak oleh Coach Morgan. Sementara itu, orang tua Saraya menggunakan ketenaran anaknya dengan berjualan merchandise serta berencana untuk mengadakan pertandingan eksebisi antara Paige dan Zack di saat libur Natal nanti. Tibalah saatnya penampilan para pegulat wanita ini di acara yang bertajuk NXT The Future Is Now. Sebuah pagelaran di mana semua pegulat harus melewati fase ini untuk mengetahui sampai mana publik menginginkan mereka berada di ajang WWE, kasta tertinggi dalam dunia gulat hiburan. Atau mari kita sebut saja dengan audisi tahap akhir. Akhirnya Saraya yang merasa terkucilkan dari pergaulan sesama pegulat wanita memutuskan untuk merubah penampilannya tepat sebelum mereka berangkat menuju sesi latihan terakhir sebelum libur Natal dimulai. Di dalam bis ketika mereka semua dalam perjalanan pulang setelah menjalani sesi latihan yang berat, Saraya nekat melabrak 3 orang teman pegulat wanita di depannya. Ia menganggap kalau selama ini ia jadi bahan gosip mereka, tapi ternyata Saraya salah anggapan selama ini. Libur Natal pun telah tiba. Saraya lalu pulang ke Inggris dan menemui keluarga tercintanya. Ia sudah jadi selebritis gulat wanita di Norwich, Inggris, meskipun belum selesai dan lolos dari audisi akhir WWE yang ketat di Amerika. Pertandingan spesial pun segera diadakan yang mempertandingkan 2 orang kakak beradik ini. Sebelum dimulai, Saraya mengungkapkan kepada Zack bahwa ia ingin berhenti dari audisi WWE dan tidak akan kembali lagi ke Amerika. Kemudian, ayahnya dengan sangat bangga memperkenalkan Saraya di ring tempat pertunjukan. Penonton mengeluh-elukan Saraya dan dianggap membawa nama besar keluarga dan Norwich bahkan Inggris. Seperti pada pertunjukan sebelumnya bahwa pemenangnya sudah ditentukan dari awal. Begitu pula dengan pertunjukan eksebisi kali ini. Namun sayangnya sikap Zack yang terlanjur cemburu dengan Saraya membuat pertunjukan malam itu tak ubahnya sebagai ajang pembuktian kalau ia lebih pantas pergi ke Amerika dibandingkan adiknya itu. Menyadari kedua anaknya memang beneran bertengkar, orang tua mereka kemudian mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Zack kemudian dengan gamblangnya memberitahukan kepada kedua orang tua mereka kalau Saraya menyerah dan tidak ingin meneruskan audisi karena tidak ingin terpisah jauh dengan keluarga tercintanya. Zack yang sangat frustasi kemudian mencari pelampiasan dengan membuat keributan di sebuah bar. Tak lama kemudian ayahnya datang dan membawa Zack keluar dari bar itu. Saraya lalu mengejar Zack. Akhirnya ia mengetahui segala kegelisahan yang dilanda oleh kakaknya itu. Zack lalu balik menasihati Saraya untuk jangan melepaskan impiannya menjadi pegulat wanita profesional. Pada akhirnya Saraya tetap melanjutkan audisi ke Florida. Kali ini ia datang dengan penuh semangat serta mengubah kembali penampilannya seperti sedia kala. Latihan seberat apapun akan ia jalani. Ia tidak ingin lagi mengecewakan keluarga yang telah mendukungnya sepenuh hati. Pada suatu kesempatan, Coach Morgan memberi sedikit hadiah kecil bagi mereka yang masih bertahan di audisi dengan mengajak mereka menonton secara langsung acara Wrestler Mania yang sedang mempertandingkan Divas Championship, sebuah kejuaraan yang khusus mempertemukan pegulat wanita. Di sini Coach Morgan lalu memanggil Saraya dan membawa ia menuju sebuah ruangan yang ternyata ruangan tersebut adalah ruangan The Rock. Saraya masih belum mengetahui apa tujuan ia dipertemukan dengan The Rock. Sampai pada akhirnya The Rock menyampaikan langsung kepada keluarga Saraya bahwa Saraya alias Paige terpilih untuk memulai debutnya menjadi seorang pegulat wanita profesional di Amerika.
Ia bahkan diberi kesempatan langsung melawan AJ Lee di WWE Divas Championship yang akan disiarkan secara live di TV pada esok malam. Sementara itu di Inggris, Roy, kakak tertuanya Saraya, telah kembali dari penjara. Ia bersama-sama dengan Zack memulai kembali pelatihan kepada anak remaja di sekitarnya. Esok malamnya, Zack yang mengetahui kalau adiknya ini demam panggung menelpon dan memberi wejangan kepada Paige. Paige yang awalnya tidak semangat, berkat tambahan motivasi dari kakak tercinta, akhirnya ia keluar dari ruangan dan menuju pertandingan bersejarah dalam karir gulatnya. Pertandingan begitu sengit hingga pada akhirnya seperti yang sudah kita ketahui kalau pemenangnya adalah Paige dan ia menjadi juara dunia WWE di usia yang baru 21 tahun, sekaligus tercatat sebagai juara termuda di dunia. Film pun berakhir dengan seremonial khas para pegulat dan para penonton pun meneriakkan nama Paige sebagai idola baru mereka. Popularitas dan pengaruh Paige digunakan dalam revolusi wanita dalam dunia gulat hiburan. Paige sendiri saat ini sudah pensiun akibat cedera leher yang ia alami. Zack kemudian tetap melanjutkan bergulat berpasangan bersama Roy dan melatih rekrutan barunya di sekolah gulat milik keluarganya. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like dan share video ini kemanapun kalian suka. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan di telinga kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.